Halo, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tema readingan kali ini ada orang yang kamu sukai selalu melihat fotomu. Apa maksud dari dia tersebut? Yuk kita lihat ya. Seseorang yang menyukai kamu selalu melihat fotomu. Apa yang sebenarnya dia rasakan dan apa maksud tujuannya? Ada the hangman. Seseorang ini selalu masih belum kayak mungkin hubungan kalian itu di sini seperti digantung. Dia ngerasa hubungan ini kayak belum berakhir. Seakan-akan tuh kayak dia itu kayak digantung, ya. Nggak jelas gitu. Sebetulnya mau kemana nih arahnya, mau putus kah atau mau melanjutkan hubungan kah? Komunikasi itu memang sudah sangat tipis ya, sudah nggak pernah gitu, jarang-jarang kalian komunikasi. Dan di sini mungkin kamu udah nggak peduli ya dengan seseorang yang entah suka sama kamu atau yang benci sama kamu. The hangman di sini kamu udah memandangnya loss aja. Ya, lebih kayak jaga mental kamu sendiri. Kamu nggak peduli seperti apapun orang lain memandang kamu, dari arah apapun mereka mencari penilaian, kamu udah nggak lagi peduli. Sudah terbiasa dan mulai membiasakan diri dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kamu terhadap orang-orang yang ada di sekitar kamu. Dan kenapa orang ini selalu memperhatikan foto kamu? Seseorang yang masih memiliki perasaan sayang kepada kamu. Dia kayak bingung gitu loh teman-teman ya di sini. Satu sisi memang harapannya kayak masih kepingin ngejalin hubungan sama kamu, tetapi keadaannya lagi bingung. Ya, keadaan dia tuh lagi bingung. Di sini dia nggak bisa nyamperin kamu, nggak bisa komunikasi sama kamu karena keadaan dia yang kayak susah gitu loh bergerak. Dia mau ngomong mungkin dengan kamu karena masalah yang saat ini dia alami, tapi kayak ragu. Kayak ragunya apa? Takut kamu mandang dia lemah, takut kamu mandang dia orang yang payah gitu. Jadi dia memilih untuk diam, tapi diamnya ini dia selalu kayak ngontrol kamu. Emang keadaannya lagi nggak baik-baik aja gitu loh ya, lagi kurang enak aja posisinya gitu, tapi nggak pernah ninggalin satu hari pun atau mungkin 1 jam pun ya nengok profilmu atau sosial media kamu. Dia ngerasa kayak butuh 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 untuk lihat gitu, butuh untuk lihat untuk dia gitu. Yang aku rasa dia pun masih kebingungan dengan sikapnya dia sendiri. Kalau dia nggak lihat kayak udah candu ya, harus gitu, meskipun dia nggak sempet hari itu harus sempetin banget gitu. Entah ya dia lakukan ini untuk diri dia karena punya perasaan cinta, tapi yang aku lihat ini untuk keseimbangan dia. Jadi dia kayak belum sanggup ya, kayak mungkin kalau hubungannya memang nggak jelas, dia kayak belum sanggup kalau nanti ada jawaban dari kamu selesai atau ya sendiri-sendirilah hidupnya gitu. Dia masih belum. Jadi dia punya satu kebiasaan mungkin berafirmasi atau memang dia lagi
menjalankan program, atau ya dia mungkin baca dari media sosial ya, dan dia seperti menarik kamu dengan energi pikirannya ya. Di sini lihat, dalam posisi dia yang saat ini dia nggak kehilangan ide, nggak kehilangan akal. Jadi dia selalu ngeliatin fotomu, profilmu gitu ya. Dan nanti dia kayak bertanya-tanya dalam hati sambil menggumamkan sesuatu, entah mungkin itu melakukan hal seperti itu membuat pikirannya agak tenang gitu, nggak panas banget karena mungkin menahan kangen, atau memang ada unek-unek yang belum tersampaikan. Dengan hal seperti itu menyembuhkan sakitnya dia ya, sakit pada pikirannya yang mungkin kebanyakan bersuujon atau berburuk sangka sama kamu. Terus oke, di sini ada energi The Sun ya. Kurasa dia memandang foto profil kamu karena memang juga dia masih tertarik ya, seneng gitu, happy aja bawaannya. Kalau udah ngeliat fotomu kayak seneng gitu, apalagi mungkin dia ini adalah orang yang sayang gitu sama kamu, udah pasti ya dia senang. Apalagi kalau kamu gonta-ganti profil, mungkin dia ada yang nge-save ya, ada nge-save lah. Kalau The Sun di sini artinya adalah baik ya, tentang apa ya, keberuntungan, manifestasi yang tercapai, terwujud. Jadi ngerasanya dia bahagia setelah melihat profilmu, kayak bahagia banget. Dia screen, dia simpan, entah buat apa. Tetapi yang aku lihat di sini memang energi dari profilmu juga memberikan semangat buat dia, kayak anak kecil gitu. Ya nggak tahan lah kalau mungkin nggak nyapa kamu, karena mungkin juga sekarang hubungannya lagi nggak jelas gitu kan. Dia juga mungkin ada perasaan kayak gengsi buat uh, komunikasi ke kamu, tetapi dia hanya bisa ngelakuin lewat media sosial atau foto profilnya kamu gitu ya. Aku ngerasa dia di sini hatinya tuh kayak seneng banget ya, sayang sama kamu, kayak eman banget gitu. Sayang gimana sih, kalau sayang tuh eh takut kehilangan lah gitu ya, takut kehilangan kamu. Nggak bisa ngomong ya, yang tadi aku bilang ya, suasana dan situasi dia tuh lagi kurang baik. Dan mungkin di balik semua ujiannya dia yang sedang dia jalani, ada kebahagiaan tersendiri ya, yaitu dia punya waktu bisa memandang-mandangi foto profilmu ya, bicara dari hati ke hati. Yang mungkin kamu tidak menjawab, tapi dia sendiri yang menjawab dengan perasaannya. Dia yang bertanya, dia yang menjawab, seakan-akan itu adalah kamu gitu. Hatinya gembira, hatinya senang. Setelah itu tumbuh semangat di dalam jiwanya. Ya kayak gimana ya, kalau punya unek-unek, punya permasalahan, hati nggak tenang, biasanya kita berdoa kan, berdoa mengatakan segala sesuatu yang sedang kita alami dan tidak ingin kita alami. Dan seperti itu yang terjadi pada diri dia. Setelahnya berdoa, pasti hilangkan perasaan gundah gulana, agak berkurang. Nah itu yang sekarang dia terjadi pada diri dia setelah memandang foto profilmu ya, atau media sosial kamu. Kita lihat lagi. Ada King of Pentacle. Ya, kalau udah ada King of Pentacles ya, walaupun secinta-cintanya dia sama kamu, aku rasa dia sulit sekali untuk bergerak. Kenapa? Ada semacam keyakinan ya di dalam pemikirannya dia tentang sikapnya dia nanti kalau dia melakukan sesuatu terhadap kamu. Dia berpikirnya bukan negatif ya, tapi dia tuh nggak mau kamu tuh GR gitu, kamu tuh seneng kalau dia itu masih belum bisa pergi dari kamu gitu ya. Dan perasaan itu semakin lama semakin besar dan semakin bulat gitu ya, semakin bersinar bahwa emang hatinya ini ya
memang teruntuk buat kamu aja gitu, nggak ada yang bisa gitu ngambil perasaannya dia yang saat ini penuh dengan nama kamu gitu. Aku rasa orang ini adalah seorang yang mapan ya secara kenyataan hidup. Mungkin gambarannya dia orang yang mempunyai sesuatu jabatan atau karir bagus gitu ya dalam kenyataan hidupnya. Namun mungkin pada saat kita atau kamu melihat dia ya biasa aja gitu. Tapi tampilannya dia memang seperti itu, maka dari itu dia akan sangat sulit berupaya untuk misalkan ya kalau dia punya salah, dia minta maaf ke kamu tuh sulit banget ngomong. Karena memang gayanya dia bukan bukan tipe yang nyerah gitu atau di apa ya kayak ngejatuhin harga dirinya demi dapat maaf dari kamu, enggak kayak gitu. Dia kayak masa bodoh aja, tapi hatinya memang punya perasaan kayak segan ke kamu gitu, mau ngomongnya itu kayak takutlah dibilang ini itu, makanya dia kayak diem memperhatikan nanti selanjutnya akan ngelakuin apa ya gitu. Terus dari kesalahan yang dia perbuat, reaksi kamu gimana nih sekarang dia sering ngontrol, sering melihat kamu, tapi ya mungkin aku lihat juga ini energinya kamu dari The Hangman sendiri kayak biasa aja, bodo amat gitu, mau gimana pun orang mikirnya kamu nggak peduli gitu ya. Mau udah jelek sekalipun kamu udah nggak, ya udah nggak ambil pusing lah gitu ya. Dan ini yang terjadi sama diri dia saat ini gitu. Dia baper juga gitu loh ya, mandangin kamu kayaknya hidupnya udah enak, kayaknya hidupnya aman, kok kamu nggak kecarian dia sih gitu. Dia ngerasa kayak apa ya, kayak orang tua yang kepingin ditengok sama anak-anaknya gitu ya, kayak gitu. Dia tuh juga pengen kamu gituin, kamu tuh nengok dia atau mungkin komen di media sosialnya, atau kan mungkin nggak sengaja aja ngasih like gitu. Dia senang, sebetulnya senang banget. Dia tuh ngerasa gini loh, ngerasa bahwa levelnya dia tuh tinggi di atasmu gitu. Maka dia sangat anti banget buat komunikasi duluan, bahkan kayak eh nyapa gitu. Tapi kemungkinan besar kalau ini nggak kuat orangnya pasti akan nyapa duluan. Kemungkinan besar aku ngerasa emang orang ini diem-diem baik, tapi kalau udah nggak kuat dia pasti duluan. Walaupun itu nggak jelas kalimat apa, tapi dia pingin kasih kode kalau dia tuh lagi kepingin komunikasi. Kalau tuh nggak ada berarti bukan dia ya orangnya ya. King of Pentacle di sini ya karena tingkah laku dia seperti ini, suka melihat foto profilmu ya masih punya keinginan dekat sama kamu. Nggak ada yang lain saat ini, atau udah mager gitu loh, udah sangat nyaman bersama dengan kamu, udah sangat nyaman gitu punya kamu. Meskipun saat ini hubungannya lagi the hangman ya, lagi kurang enak posisinya, kurang enak kondisinya, yang lagi nggak baik-baik aja lah gitu. Tapi dia ngerasa nyaman gitu loh dengan situasi yang saat ini sedang kalian alami. Mungkin nggak ada janjian ketemu, mungkin nggak keluar uang ya, bikin dia kayak nyaman, mungkin nggak kecarian. Tipe orang yang nggak mau diganggu gitu, maunya dia ngeduluin kalau dia yang kangen, dan itu nggak bisa kalau dalam hubungan ya. Tapi ini maunya dia seperti itu gitu. Kita lihat lagi, kenapa ya seseorang itu melihat foto profilmu atau media sosialmu. Kayak kalau dia udah tahu gitu, dia bisa baca lah gitu kalau ngeliat fotonya kamu. Dia bisa baca kalau ada tulisan kamu, dia ngerti. Dia lagi lihat energi kamu seperti apa. Meskipun mungkin kamu lagi gembira, dia tahu gitu. Kamu lagi nggak gembira juga dia tahu. Bukan seorang peramal, bukan seorang penerawang gitu ya, tapi dia paham, dia punya koneksi batin yang cukup kuat kepada kamu. Karena apa? Setiap aku ngelihatnya, dia selalu seneng kalau ngelihat profilmu atau media sosial kamu, seakan-akan tuh buat dia gitu. Seneng dia, secara energinya terlihat seperti matahari, keras, bersinar, panas, menghangatkan seluruh bumi ya, atau mungkin bagian wilayah yang terkena sinar matahari. Ini yang dia rasakan saat ini.
Dia memantau kamu, ingin lihat situasi yang terjadi pada diri kamu. Kalau memang belakangan ini kamu nggak update status ya, atau nggak ada profilnya, dia tetap tunjungin nomor kamu, dia lihat, dia buka. Kenapa ya kok nggak ada profil? Dia nanya gitu, kenapa ya kok nggak ada eh, media sosialnya kosong, kenapa ya, ada masalah apa ya gitu. Kalau mungkin kamu sedang bahagia pun dia ngerasa gini, wow hebat banget gitu, dia ngerasa seneng, perhatian, masih cukup besar sekali perhatiannya sama kamu. Dan dia hanya memastikan aja kamu bisa baik-baik aja tanpa dia. Bahkan dia pingin banget masuk ke ke dalam hatimu lagi gitu. Tapi dia lagi cari celah, cari kesempatan agar bisa bersama dengan kamu lagi. Dia lagi cari cara gitu, ngeliat foto kamu, cari cara gimana ya mau komunikasi nih. Kamu udah bilang say hello tapi nggak ada jawaban, dia masih belum nyerah gitu ya. Dia lihat lagi, kalaupun sudah terjawab misalkan oleh kamu, udah dijawab, dia pengen lakuin apa lagi gitu ya. Tapi sesuatu itu bersifatnya positif untuk mendapatkan kesan yang baik dari kamu. Dia masih berharap banget sih gitu. Dan apalagi kalau kamu dalam keadaan sukses, berkelimpahan harta ya, ini yang membuat dia akan kayak takut banget kehilangan kamu dan akan selalu diincar di sini. Bukan hal yang negatif, tapi seperti kayak semacam melindungi kamu dari orang-orang yang ingin memanfaatkan kamu. Dia sering memperhatikan kamu untuk hal tersebut. Ada Queen of Swords. Ada sesuatu yang mungkin kamu posting dalam media sosialmu, atau kamu merubah sedikit dari gaya penampilan di foto profilmu, atau memang kamu mengganti profilmu dengan binatang, dengan langit, dengan tumbuh-tumbuhan, apalah itu ya. Dia pasti berpikir dan agak komplain karena dia kayak bisa membaca ya. Misalkan nih kamu pakai gambar Naruto, wah jangan-jangan nih pasangannya saat ini suka Naruto nih, karena waktu sama aku nggak pernah kayak gini ya. Wah, jangan-jangan dia nih sekarang lagi jatuh cinta nih, bunga-bunga terus gitu. Terus kalau misalkan kamu pakai foto profil bodymu, wah nih udah mulai genit nih, gatel nih sekarang nih, gaya-gaya, ngeliatin mata, ngeliatin bibir, seperti itu. Mungkin kalau waktu masih deket kamu di komplainnya langsung ya, tapi ini dia ngebatin aja gitu. Dan kayak pengen protes sama kamu. Dan iya bener, kalau udah panas hati, jengkel hati, dia bakal ngomong pedes, tapi dia masih nahan tuh. Dia nggak bangun ya dengan duduk gitu, tapi dia memegang pedang. Artinya akan ada perhitungan jika kamu macem-macem, meskipun saat ini hubungannya lagi kurang baik. Kenapa dia masih melihat foto profilmu atau sosial mediamu? Ya sekali lagi dia takut kehilangan kamu. Dia nggak mau kamu pergilah gitu. Walaupun mungkin kamu saat ini nggak menjalin hubungan sama dia, misalkan udah nggak ada hubungan, dia nggak mau kamu cari pengganti lagi, nggak rela, nggak ikhlas. Orangnya keras, egois, nggak mau, pokoknya kamu harus sama dia. Oke, kenapa dia melihat foto profilmu atau media sosialmu? Dia masih punya perasaan. Wajar kalau orang punya perasaan ya, melihat, mendeteksi ada yang aneh enggak nih, ada kode apa ini gitu. Setiap kali ngelihat mungkin profilmu atau media sosialmu, tek, dia kok kayak tahu ya, ngeling kalau misalkan buat tulisan ini yang bahasanya seperti ini, wah pasti. Jadi dia kayak udah punya terawangan dan apa ya, kayak penglihatannya tajam dan paham betul gitu situasinya. Oh kamu lagi seperti ini, bla bla bla, dia paham. Punya perasaan yang cukup dalam sama kamu, tapi memang dia masih juga males ya buat terus terang ke kamu, karena
Ya sekali lagi karakternya dia seperti itu. Bukan karena nggak cinta, tapi karakter. Kadang udah cinta banget dari awal, ngerti kayak mana ngejarnya pada saat punya masalah. Orang ini kelihatan karakter aslinya nggak mau berupaya, tidak mau berusaha gitu untuk memperbaiki atau memanjakan kamu, justru malah diem, tidak melakukan sesuatu yang membuat hubungan kalian tuh akan baik ke depannya gitu. Dia nggak usaha ke sana. Dan kenapa dia masih memperhatikan fotomu? Ini mungkin dia dapet pertanyaan. Mungkin juga dia ada teman dekatnya, terutama mungkin juga keluarganya yang kenal sama kamu. Ya, menanyakan bagaimana kabar kamu, menanyakan seperti apa situasi kamu, atau gitu ya, dia atau mereka kenal sama kamu dan dekat sama dia, ya, menceritakan tentang kamu, kesuksesan kamu loh yang dia ceritakan, bukan keburukan. Jadi pada saat mereka ini adalah teman-teman ya, yang ada di sekitar kamu, dan dia ini kenal sama kamu, dia sampaikan sesuatu ke si dia, orang yang masih menyukai kamu ini. Disampaikan bla 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 tentang kamu, bagaimana karirmu saat ini, atau mungkin dia mendengar, melihat gitu ya, karya senimu, disampaikanlah kepada si dia, orang yang mencintai kamu ini. Ya, dia lihat lagi dong foto profilnya, bener nggak nih kata teman-teman gue, kata keluarga gue tentang kamu, dan perasaannya semakin hari semakin besan, semakin senang, happy, karena semua yang diceritakan, yang dibawa beritanya dari kawan-kawan itu adalah hal-hal yang baik-baik semua, yang positif positif semua, sehingga dia kayak seneng banget dengernya. Kecipratan juga soalnya, kebanggaannya, dia jadi bangga lah gitu ya atas prestasi kamu, kemajuan kamu saat ini. Dan tambah aja dia takut kehilangan kamu, dan dia mulai mengaku-ngaku bahwa ada mungkin usaha dari dia juga gitu, ada keringatnya dia juga mungkin di dalam keberhasilannya kamu. Jadi seperti itu dia ngebanggainnya. Kita lihat lagi kenapa seseorang ini melihat foto profilmu atau media sosialmu. Hatinya sudah terkunci gitu ya. Udah suka sama kamu. Kalau udah suka tuh susah ya, kayak mungkin kalau masih ada satu atap berdekatan, mungkin dekat rumah, dia nggak terlalu gini, tapi ini mungkin kalian LDR ya, jadi udah otomatis dia kayak kangen, mau ngomong malu, nggak ngomong dia emang kangen gitu ya. Dan apa ya, aku rasa banyak orang di sini yang melihat kamu, tertarik sama kamu, tetapi kamu hanya tergoda kepada dia aja. Ya, banyak sih yang jatuh hati kepada kamu, tapi kamu tergodanya ke dia doang. Gitu. Ya, mungkin dia juga tidak terlalu mengumbar diri dia gitu, tapi lama-kelamaan kayak dibebasin, justru kayak orang nggak punya aturan di dalam hubungan, sehingga kamu kayak komunikasinya kayak udah renggang, udah males, udah nggak lagi komunikasi sama dia. Dan di sini justru dia merasa benar-benar kayak kehilangan kamu. Ya, kesempatan dia mencintai kamu kayak akan segera berakhir, nih nggak mau kayak gitu. Makanya aku ngelihat dia dengan melakukan sering ngecek foto profil kamu, sering lihat media sosial kamu, supaya dia mengetahui keseharian kamu, apa aja yang berubah, apa aja yang kamu senangi dalam keseharian, apa aja. Jadi pengen tahu, nggak mau dia dengar dari orang lain atau bahkan dari orang yang sama-sama menyukai kamu, tuh membuat dia tidak terima. Yang aku lihat mungkin orang-orang semua menganggap kamu jomblo, gak punya pasangan, padahal kamu sudah ada yang punya ya, tapi hubungannya lagi kurang baik dan gak pernah lihat orang-orang dia dengan kamu bersama.
dikirain masih udah bebas, kamu bebas gitu, nggak ada orang lain. Dan di sini yang aku lihat dia takut gitu loh, makanya dia dengan cara melihat foto profilmu atau media sosialmu dia bisa mengenal kamu dan dia bisa mengunci ya tindakan kamu akan separah apa. Jadi nanti dia akan memberikan kayak batasan ya. Kalau memang udah keterlaluan dia pasti akan ngehubungin kamu langsung untuk jaga diri, jaga sikap kepada lain jenis agar kamu selamat gitu ya, agar dia tidak khawatir karena perasaan dia terlalu dalam sama kamu, dia juga takut ya, cemburu gitu. Book. Kenapa? Karena yang aku lihat di sini mungkin beberapa belakangan ini dia sudah kehilangan kontak dengan kamu, kehilangan banyak informasi tentang kamu, dan perubahan apa aja yang terjadi dalam hidup kamu dia udah nggak pernah ngedapetin itu lagi, dan membuat dia kayak wah, kehilangan semuanya yang biasa mungkin kamu rajin berbagi sama dia, kali ini benar-benar tidak ada sama sekali, membuat dia penasaran. Jadi lihat foto kamu itu dia penasaran gitu ya. Kamu mau rubah nggak nih? Kamu mau ganti profil nggak nih? Atau apa? Jadi kayak udah baca gitu, udah ngerti kamu tuh orang seperti apa, kayak gimana, dia udah ngerti. Makanya dia pantengin itu sebagai suatu tanda atau ciri-ciri kamu mungkin orang-orang yang baik atau orang-orang yang negatif ya. Dia sudah memperhatikan itu dan sudah paham ciri-ciri yang mungkin kamu tunjukkan, atau kamu memang benar-benar kayak nggak ada tuh pamer-pameran, nggak ada tuh kamu flexing gitulah ya, benar-benar sederhana dan tertutup. Dan ini yang membuat dia menyukai kamu. Dia sudah tahu semuanya tentang diri kamu dari A sampai Z, sehingga dia pun semakin tertarik untuk mendapatkan kamu. Book ya, udah tahu semua gitu siapa kamu. Coffin, kenapa dia masih memperhatikan foto profilmu atau media sosialmu? Coffin, tiba-tiba saja teman-teman ya, ini yang dialami dia nggak tiap hari, tapi tiba-tiba aja dia hilang perasaan terhadap kamu. Nah, dia bertanya-tanya nih, ada apa sebenarnya yang terjadi pada diri dia, kenapa dia hilang perasaannya tersebut. Sedangkan beberapa waktu yang lalu dia lagi kangen berat ya, pingin dapat perhatian dari kamu, tiba-tiba saja nggak ada, hilang, mati rasanya, kecewa. Karena mungkin sudah terlalu lama kamu tidak menghubungi dia, tidak ada kabar berita, ini membuat dia kecewa. Akhirnya dia harus siap ya untuk tidak terus berharap kamu kembali, kamu memperbaiki hubungan. Dia udah nggak lagi menuntut ke sana. Sudah tidak lagi menuntut yang bukan mungkin haknya, atau mungkin ini akan memberikanmu masalah. Jadi dia nggak mencoba untuk menahan perasaannya dia. Sebenarnya dia sangat membutuhkan kamu, bahkan dia pingin ada perbaikan di dalam hubungan ini ya. Dia ingin hubungan ini jadi baik, jadi bisa enjoy lagi seperti biasa di sini ya. Ada peningkatan karir juga pada diri kamu yang membuat kamu semakin harum, semakin bersinar, semakin bagus ya, auranya terlihat. Orang-orang banyak yang suka, seger gitu. Dan ini pun yang terjadi pada diri dia. Dia mendapatkan energinya kalau kamu itu sering mendoakan dia, menjaga dia. Dia paham, kayak ada aja dalam hati terlintas ya hal-hal yang baik yang kamu ucapkan untuk dia, ini terasa sama dia. Sebenarnya kenapa dia lihat foto profil kamu? Agar nanti kalau ketemu dia masih ingat ya dengan raut wajah kamu. Karena yang aku lihat di sini dia juga kayak punya rencana gitu ya untuk pindah tempat, pindah rumah, pindah pekerjaan. Tapi secara energi dia kayak masih belum bisa ya kayak ninggalin kamu.
Rider di sini adalah pembawa kabar, berita bahwasannya memang aku lihat ke depannya ini akan baik-baik saja hubungannya gitu. Gimana Nyimas, orang dia udah nikah, udah punya anak, udah gini bla 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 bla. Iya, tapi dia akan memperbaiki hubungan dia dengan orang lain tersebut gitu. Itu yang membahayakan. Di sini mungkin dia tidak mengatakan sesuatu kepada yang lainnya. Tentang apa? Ya mungkin kamu gak berani ngomong nih, kamu punya kedekatan dengan seseorang ini, minta saran gitu ya, minta jalan keluar, tapi kan kamu nggak mau dikenal banyak orang, kamu bener-bener kayak ngelindungi diri kamu untuk banyak menceritakan diri kamu ke orang-orang. Karena apa? Kamu lagi menjaga harga diri sih, rider ya, pembawa berita. Jadi rasanya tidak ada gunanya gitu loh ya menceritakan hal-hal yang negatif. Yang aku lihat di sini justru kamu kayak banyak yang sayang, banyak yang menaruh atau minta bantuan gitu kepada kamu dalam urusan apa gitu. Kamu tuh selalu bisa memecahkan masalahnya. Makanya banyak orang yang silih berganti datang tapi tidak ada yang tidak ada yang bersama dengan kamu. Pada akhirnya kamu sendiri lagi dan selalu berkelana dalam keadaan sendiri, karena itu mungkin jauh lebih nyaman ketimbang kamu bersama dengan orang lain atau bersama dengan dia yang mungkin banyak cemburunya, banyak karakternya banyak berubah. Yang ada hubungannya sudah lama, maka karakter masing-masing itu terbentuk. Jadi yang sering diambil dan dibiasakan adalah dari masalah yang kasar, yang besar ya, yang halus-halus, yang beneran kayak garam yang halus itu malah diabaikan, ngerasa karena udah baik, udah benar pasti nggak bakal ngelakuin kesalahan kan gitu. Tapi beda beda dengan kamu. Ada lady ya di sini. Kenapa dia masih memantaumu? Ini mungkin juga ada energi seorang feminim ya, orang usianya udah usianya bisa setara dengan kamu atau lebih dari kamu ya. Dia selalu memantau karena ya mungkin dia menitipkan sesuatu kepada kamu ya untuk dirawat, sehingga dia selalu ngasih perhatian dan gak pernah mungkin bosan buat merhatiin kamu. Dan aku rasa dia saat ini pun sedang mengalami hal yang sama ya. Di sini ada Knight of Cups, ini termasuknya Knight of Cups juga ya teman. Di sini kan Lenormand jadi Rider dan Lady. Artinya adalah kamu adalah tokoh utamanya dalam cerita ini yang harus bergerak maju ya, memperjuangkan hubungan ini ke depan. Tetapi kalau di sini adalah energimu maskulin ya, memang kamu tidak diwajibkan untuk banyak berusaha. Kalau memang dia cinta, pasti walaupun dia tidak punya kendaraan ataupun apa ya, pasti akan menghubungi kamu. Kenapa? Karena ya hatinya memang hanya buat kamu dan tidak bisa kehilangan kamu gitu. Lady di sini adalah sosok orang ini adalah kuat ya, tidak gampang menyerah gitu. Tetapi jeleknya memang selalu pingin dilihat bagus, sedangkan pada saat udah jelek gitu kamu cut off orang tersebut ya, nggak kasih kesempatan buat bermain atau apa. Yang jelas kamu selalu pingin ngejauhi orang itu. Dan di sini ada garden teman-teman semuanya. Kenapa dia melihat foto profil itu? Ini juga mungkin karena gosip seorang perempuan gitu ya. Mungkin dia ngelihat media sosial kamu atau status SW kamu, dan dia yang menyebarkan beritanya tentang apa isi dari pembacaannya dia gitu ya terhadap kamu gitu. Aku rasa the lady di sini adalah seseorang ini punya kekuatan pikiran yang cukup besar gitu ya, sehingga dia kayak mampu menarik energinya kamu supaya tidak melupakan dia. Kamu percaya nggak kalau orang ini ada sesuatu? Yang aku lihat sih ya seperti itu. Tapi kalaupun tidak percaya tidak apa-apa.
Ya, dia di sini ngerasa pengen kayak nyusun sebuah planning ya, bisa ketemu sama kamu, merayakan ulang tahun bersama dengan kamu, sesuatu yang sifatnya privacy gitu ya. Dia pengen ada kesejukan, kedamaian di dalam batinnya atas apa yang sedang dia terjadi saat ini. Ya entah ya teman-teman yang tahu, mungkinkah dia ini terlibat sesuatu atau memang tidak ada sama sekali, tapi memang orangnya baperan, bisa jadi ya. Karena aku lihat di sini ada garden yang juga menyatakan tentang Pisces, di mana memang kecenderungan seorang Pisces adalah kayak kurang percaya diri, padahal ya aku lihat di sini serba makmur ya, serba mudah jalannya, cuman ya mungkin tidak percaya diri aja, jadi susah. Oke, di sini ada Heart. Kenapa dia melihat foto profilmu? Kan dia mencintai kamu hingga saat ini. Cross ya, ada pilihan. Dan yang terakhir ada Fox. Kenapa hingga saat ini dia masih melihat foto profilmu atau media sosialmu? Pertama ya, dia memang udah pasti karena sayang, makanya kamu masih dipantau ya. Terus ada di garden, artinya adalah dia tidak mampu bergerak atau berniat untuk meninggalkan kamu ya. Mau sedikit mau banyak, apa yang dia dapet ya dia akan jalani secara konsisten gitu ya. Aku ngeliatnya dia saat ini memang seperti ujiannya lebih ke mental sih ya. Kayaknya lagi diacak-acak mentalnya. Suka sayang sama kamu, tetapi dia nggak berani terus terang, nggak berani bicarain. Ada cross di situ, kayak hatinya benar-benar mati dan menganggap udah aja gitu hubungannya, nggak minta kelanjutan apa aja gitu, nggak. Kenapa kamu masih potong foto profilmu? Yang pertama mungkin emang dia masih belum move on, ada minta pamitan dia mau pergi ya ke jalan yang mungkin arahnya berbeda dengan apa yang kamu lalui, dan sikap kerasnya ini yang mendorong dia untuk berbicara hal yang negatif melalui fotomu atau media sosialmu ya. Dia gunakan alat itu untuk membuatmu tidak baik-baik saja. Yang jelas aku melihatnya di sini bahwasannya seseorang ini saat ini memang masih mencintai kamu. Memang orangnya keras, diem, gak melakukan apapun, tapi dia rasanya cukup besar terhadap kamu. Dan juga gengsi ya, karena dia ngerasa dirinya adalah seorang pemimpin, seseorang yang mungkin terlihat dewasa ya, sehingga dia tidak mau direndahkan ya. Dia melihat foto profilmu itu hanya untuk membuatnya tenang, atau jangan sampai direndahkan karena melihat ada kekurangan dalam kehidupanmu terupdate. Dia nggak mau sampai ada diri dia, atau yang nggak tahu lah, pokoknya dia nggak mau ada hal-hal yang jelek di luar sana diomongin soal kamu, dan itu akan kecipratan muka dia sendiri, jadi dia menghindari hal tersebut ya. Dan aku rasa dengan foto profil tersebut dia bisa melindungi kamu ya, menjauhkan kamu dari energinya positif, karena dia ngerasain memang belakangan ini dia mungkin marah-marah terus, jengkel hati terus ya, yang menyebabkan dia tumbuh perasaan kasihan atau rasa sayang kepada kamu gitu. Oke teman-teman, sampai di sini mudeng nggak kenapa dia masih ngeliatin foto profil kamu ya? Sekali lagi ya, karena emang masih sayang sama kamu. Kita lihat energi dari zodiak siapa ya teman-teman. Di sini ada Mars. Mars ini energinya sebenarnya jelek juga sih, kayak planet yang memberikan negatif ya kepada si setiap zodiak ya. Dia memiliki ambisi, memiliki ketegangan, karena energinya Mars ini berlebihan sehingga membuat alam sekitarnya jadi hancur berantakan. Kadang mau niatnya ngebantu orang tapi malah jadi
berantakan, dapat fitnah lah ya, diomongin orang karena ikut campur lah, diomongin orang karena kepintaran lah gitu ya. Padahal emang energi Mars ini energinya berlebihan, tumpah-tumpah, kreativitas apa ya, ke kegigihan dalam kerja kerasnya cukup lumayan besar gitu. Ini energi dari Gemini dan Virgo, seseorang yang sangat detail terhadap pekerjaan. Tetapi di sini yang sering tersumbat adalah di bagian kepalanya, sering sakit, sering banyak pikiran sehingga ke hidung itu ya suka sakit, ngalir sampai mata terus kepala. Mars terlalu tinggi energinya juga merusak gitu. Jadi di dalam kehidupan di bumi ini ada 3 planet yang mempengaruhi zodiak di semua zodiak gitu ya, termasuk planet Mars ini juga mempunyai apa ya, kayak dampak yang negatif lah buat para zodiak. Misalkan ya terlalu besar lah gitu loh obsesinya, jadi kan ngerusak persahabatan, kekeluargaan, karena dia mau menang sendiri, karena dia merasa benar, karena dia merasa lebih baik dari orang lain ya, karena warnanya ini merah ya, membara ya, untuk otomatis gitu loh ya, memberikan energi yang cukup panas, tidak enak lah gitu ya, kayak cepat marah, gampang tersinggung. Ya cepat marah pasti gampang tersinggung nih Mas Mada, gimana sih? Ya jadi selalu mencari aman lah gitu ya, mencari aman supaya enggak jatuh karena fitnah, karena kelebihan dari si apa ya, dari si planet Mars ini kan berapi-api ya, dikenal dengan planet energi, keberanian, agresi dalam astrologi. Ini dipercaya memiliki dampak yang signifikan gitu loh pada kehidupan seseorang. Ya, ini akan memberikan efek pada masing-masing zodiak. Dan aku sebutin aja ya teman-teman ya, kalau untuk Mars di sini ini kan berpengaruh ya, kenapa dia memperhatikan foto kamu ya, kenapa dia masih sering memantau media sosial kamu. Kurasa gini, kalau kamu adalah seorang Aries ya, kamu adalah seorang Aries, apa ya, seperti kayak tanda gairah itu muncul. Mungkin kamu adalah seseorang yang selalu bisa membangkitkan hal-hal yang sulit untuk dia dapatkan dari diri dia sendiri atau dari orang lain, tapi dengan kamu dia mampu ya, mampu menjadi orang yang percaya diri, bersemangat ya, terus cenderung kayak takut lah gitu kehilangan kamu. Itu kalau kalau Aries mungkin kayak lebih hot ya orangnya, jadi dia akan mencari pasangan yang sesuai dengan tipenya dia gitu. Pasti ditengokin terus karena mungkin kamu cantik, punya body yang keren, atau mungkin kamu laki-laki yang ganteng, punya body yang membuat dia mungkin tak sanggup untuk melepas kamu ya. Kalau untuk Taurus sendiri membawa energi yang berbeda ke dalam kehidupanmu ya. Taurus memberikan stabilitas. Stabilitas di dalam apa? Di dalam apa ya, kayak nilai-nilai kehidupan itu semakin kuat, semakin kerja keras, semakin gigih mencapai segala sesuatu, sehingga fotomu ini kayak memberikan energi bahwa apa ya, kamu sering membanggakan dia sehingga dia pun terhadapmu bersikap baik gitu, yang membuat pemikiran dia jadi berubah baik kepada kamu. Kalau Libra sendiri ini termasuknya juga kayak apa ya, kayak takut gitu kehilangan kamu, karena kamu memiliki segalanya yang dia inginkan, sesuai dengan yang apa yang dia mau gitu ada di kamu. Jadi dia pasti nyari profil kamu lagi untuk ngeliat, untuk ngecek gitu, ada perubahan nggak. Kalau ada perubahan berarti tandanya kamu memang udah berkhianat gitu. Kalau nggak ada perubahan berarti kamu memang benar-benar masih sayang dia gitu.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Mau aku sebutin? Teman-teman semuanya udah lihat bercatnya belum? Kalau udah tahu bercatnya di mana, Marsnya di rumah keberapa, nanti aku bisa kasih tahu ya. Kalau buat teman-teman yang udah dapet, nanti kapan-kapan ya kita bahas. Jadi ini juga termasuknya ada dalam keberuntungan, memberikan keberuntungan buat kamu di masa depan. Kalau kamu bisa pahamin hal tersebut ya. Ada Venus, ada Cancer, lalu Libra, Virgo, Aquarius, dan Mercury termasuknya ke Fire. Ini semua muncul ya, Leo, Aries, Sagittarius, Jupiter, enggak ada Jupiter, aku pikir dia Jupiter, Libra, Capricorn ya, terus satu lagi Scorpio dan Pisces. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya apa dari nama-nama siapa. Kenapa seseorang itu masih melihat atau sering melihat foto profil kamu? Itu sebagian besar mungkin kamu nggak percaya. Kamu segitu dibanggainnya atau segitu diinginkan. Ini untuk orang yang mencintai kamu. Tapi kalau orang lain terhadapmu, aku belum bacain. Nanti kita kapan-kapan baca hal tersebut. Bagaimana orang lain memandang foto profilmu atau sesuatu yang ada di media sosial kamu. Yang pasti kalau aku bisa menjawab dari kartu yang sudah terbuka di baris pertama, untuk orang-orang yang mungkin tidak menyukai kamu, mungkin akan segan melihat foto profil kamu. Entah kenapa, mungkin daya tarik kamu membuat hatinya panas, pikirannya panas, tidak nyaman, sehingga dihindari banget buat mereka untuk melihat foto profilmu. Tapi kalau untuk orang yang mencintai kamu, pasti senang banget gitu ya, senang banget. Mau seperti apapun kamu keadaannya, bagaimanapun kamu saat ini, dia tetap nggak akan berubah mencintai kamu dan tetap suka sama kamu. Tapi beda dengan orang yang benci ya, udah panas pikirannya, takut banget, matanya kayak perih. Iya, saat melihat foto kamu terus ngelihat wajahmu, apalagi mungkin ngelihat kamu ini cantik atau ganteng atau apalagi, langsung panas jiwanya, kepalanya panas, cari akal gimana supaya kamu tidak terus muncul, akhirnya kamu diblokir lah. Bisa jadi seperti itu. Kalau mungkin untuk keluarga, senang lihat foto profil kamu untuk dibanggakan kepada para tetangganya, kepada saudara-saudara yang lainnya gitu. Ya karena senang mereka. Dan untuk orang-orang yang mungkin jadi calon pasangan kamu, mungkin biar tahu ya, biar nggak kecolongan nanti udah menikah, nggak rugi apa-apa gitu ya, nggak ada kekecewaan, makanya dia sering ngeliatin, kasih tahu ke semua orang, ke keluarganya, untuk mendapatkan penilaian dari mereka seperti apa. Dan kebanyakan adalah positif, karena energi kamu kuat, seperti orang-orang melihatnya kamu adalah orang yang pinter cari uang, kayak orang kaya, kayak orang yang apa ya, kayak orang yang udah berhasil, kelihatannya seperti itu. Mungkin kalau gambar-gambar kayak koin kah, atau gambar-gambar kayak bukan wajah aslimu ya, itu mereka udah bisa nilai siapa kamu gitu. Kebanyakan orang, walaupun orang itu tidak mengerti tentang ilmu sesuatu, tapi paham, disatukan lagi dengan namamu, ya udah ngerti seperti apa diri kamu gitu ya teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya.